Berarti Tapi nggak pertanyaannya salah. kapan nikah? Aduh, Pertanyaan sensitif. pertanyaan sensitif, pertanyaan yang menyebalkan, pertanyaan yang harusnya tidak perlu ditanyakan sebenarnya. Aduh, Kapan dah? kapan nikah? Ya, Wah. kapan ya datang? Nih, enak ora? Alhamdulillah. Kayaknya nggak maksudnya. Tapi Kalau- jadi tadi tuh muter-muter sebenarnya kan pengennya mie ayam bakso. Hmm. Ya maksudnya kalau mie ayam bakso kan lebih kenyang. Tapi Iya. kalau buat video porsinya segini udah kenyang banget. Betul. Udah Apalagi pas. hujan, anget-anget air gini enak. Tapi kurang nggak? Enggak. Ya salah cowok. Kalau buat Mas Rio ini cuma cemilan, ini cemilan awal, makan membuka ya Mas ya. Sekarang intinya nasi Padang. Nanti masih ada sesi kedua. Vida, Masya Allah. Selamat datang Vida di Selamat datang, Rafida. podcast apa ini? Niti Karir tuh. Niti Karir bersama Visa juga ya. Kemarin Visa udah datang dia. Ya, tadi bisa dicerita sih. Cerita ya. Ya harusnya Vida sama yang lain-lain. Yang Nah. lain-lain. Katanya butuh temen ya. Nah, lama terlalu sendiri. sama sendiri. Gimana? Udah bosan sendiri atau gimana? Ya bosan nggak pun jalanin aja. Kalau kaitannya perempuan berarti ya karir. Ada yang bilang kan karir tertinggi seorang perempuan itu menjadi seorang istri. Wah cie. Dalam sekali. Setuju. Ada yang bilang gitu. Berarti Tapi nggak pertanyaannya kapan nikah? Aduh, Pertanyaan sensitif. pertanyaan sensitif, pertanyaan yang menyebalkan, pertanyaan yang harusnya tidak perlu ditanyakan sebenarnya. Aduh, Kapan dah? kapan nikah? Ya kalau ada orang datang. Wah. Kapan dia datang? Jadi kapan ada yang datang? Nah, gitu aja. Iya. Karir, ya perempuan, ya memang ya kalau kita bicara karir memang ada, ya pasti sangkut pautnya dengan pernikahan juga. Kan? Betul. Kadang orang mencari karir itu biar mensupport Support pernikahan. keluarga. Dan menikah itu bagian dari mensupport karir. Ya, Semua berhubungan. saling berhubungan. Bisa. Ada yang ditanyakan nggak? Belum ya, Mas. Kayak Diinterogasi. apa ini? Ya, interogasi ya. Nih, ada. Padahal ini cuma ngobrol biasa kan. Iya. Jadi biasanya kan kalau di sini kita tuh tanya gini. Kalau Vida itu kan satu jelas lah ya aktivis kan. Dulunya apa? Insya Allah dulunya wakil ketua BEM UNJ sih. Tapi Wah. udah selesai Januari kemarin. Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya. Universitas Negeri Yogyakarta. harus dijelaskan. Asik. Gitu. Karena Harus ada di Jogja dijelaskan. ada kampus yang lebih tenar dan lebih terkenal. Oh iya lupa, mohon maaf. Pernah pergi ke suatu tempat Jelas. lalu Kemudian ditanyakan. ditanyakan kuliahnya "Kuliah di mana? Jawabannya Kampus ini ya? Kampus apa disebut nih? kuliah di mana? Jogja. Ya Jogja betul. Ekspektasi kampus orang ini ya? yang itu Oh, GM ya. Ya gitu ya. kesebut lagi. Kampus gajah ya. Padahal di sebelahnya ada Iya. Universitas Negerinya Yogyakarta. Tuh. Tapi ya nggak apa-apa ya. Apa? Lebih seneng kok, bener Tidak. kalau beda sendiri malah bisa lebih bersyukur karena bisa masuk UNY. Syukur banget tuh. Karena gak tahu kalau video rasain dia tuh emang dari dulu cukup peka sih untuk menganalisis sesuatu, menganalisis kondisi, ritme dan segala macam tuh dia cukup bisa lah melakukan itu. Jadi dia udah tahu ketika di UGM di kampus sebelah mungkin kita nggak sebut namanya di kampus Gajah itu di sana cukup ritmenya cukup kuat tinggi cepat banget. Mereka anak-anak yang cukup ambisius walaupun mungkin ada yang santai dan segala macam apapun kemasan mereka santai pun mereka tetap berkompetisi. Kompetisi itu berkompetisi banget lah. Satu sama lain tuh benar-benar saling berkompetisi walaupun kompetisinya masih saling ada hal-hal yang masih saling mendukung kayak gitu. Bagus tapi itu nggak cocok sama diri Vida sendiri. Ketika Vida ikut di sana justru Vida yang kalah kabut. Harus lari cepat sementara Vidanya belum kuat untuk harus lari sprint seperti itu. Tuh, jadi lebih bersyukur ketika masuk UNJ ternyata santai, selalu sesuai dengan ritme yang Vida bawa. Jadi ya lebih bersyukur banget bisa masuk UNJ, alhamdulillah. Dan
emang kampus sana bukan kampus yang Vida tuju sama sekali. Ketika orang-orang memprimadonnakan kampus itu, Vida sama sekali tidak menyentuh dan tidak mendaftar di kampus sana. Bukan karena Vida tidak suka ataupun bukan karena itu kampus yang jelek, tapi ya karena nggak pas aja. Ketika Vida masuk sana nggak pas aja. Oke. Menurut kalian tuh ya, kamu dulu pengen UGM? Sempat daftar tapi nggak pengen main banget. Karena ini sih Mas, Kenapa tuh? Ini pasti karena Oke. gengsi berarti. Berarti Bukan, gengsi bukan. kan? Ayo. lebih ke ini sih, kan di UGM itu ada jalur yang Tulis. istilahnya bukan PBUTM yang non apa namanya, Non-tes. non-tes. Jadi aku nyarinya yang gitu sih, yang enggak, yang Oh, tanpa yang tes, nggak tanpa tanpa tes tes. kayak gitu. Nah, salah satunya UGM buka itu, dan ada satu jalur TM, lebih ke keluarga yang kurang mampu lah kayak gitu istilahnya. Itu bayarnya cuma 10.000, jadi ketika nanti nggak Nggak keterima keterima cuma pun ya kehilangan udahlah, cuma 10.000. kehilangan 10.000 ya benar gitu. Ya sudah. Tapi ya pada Cuman pada faktanya ya kita normalnya tetap mengharapkan kampus yang terbaik. Ya Oh nggak sih? jelas, kalau normanya benar, Iya. pasti Iya sih. pasti pingin suatu hal yang terbaik, Kalau pingin di Betul. yang terpandang gitu, karena kan memang ya apa ya, tenarnya bukan tenar, apa namanya, berguna buat ini juga ya, masuk ke pekerjaan juga kan, kedepannya pasti dilihat salah suatu satunya hal dari yang bisa situ. kita jual gitu lah. Alma mater itu suatu bargaining hal yang ya, yes, bargaining bargaining, position. betul, bargaining position. kalau di ya jelas kalau di barat ya ada ITB, Ya, ada ada UI. UI, Kalau di betul, Jogja ada. Ada UNY. Nggak terima nih. Karena beda ya Mas ya. Sepakat. Kan UNY kan lebih ke keguruan Keguruan, ya. ya Di UGM dong. enggak ada. Jadi gini, maksudnya kalau bicara ya pastilah dulu kita mengharapkan kampus yang terbaik, salah satunya UGM ya. Kalau dari sisi ini, cuma ya kita mencoba untuk aja itu pertanyaan saya. Kira-kira itu apakah memang kesuksesan itu? Ini kan kalian udah merasakan toh, udah semester 8 ya. Ya, Apakah besok karir kita itu memang begitu ditentukan dengan alma mater atau kalau menurut kalian? Tidak ya mungkin ya. coba bisa dulu deh. Mungkin kalau dari aku lebih ke ya alma mater itu menyumbang tapi enggak 100% sih Mas. Lebih ke gimana kita di dalamnya itu, pengalaman apa yang kita dapat kayak gitu. Itu sih mungkin. Kalau zaman sekarang sih Mas, jadi kalau sempat emang di psikologi ada beberapa pembelajaran tentang hal seperti ini gitu ya. Kalau zaman sekarang kondisinya gitu ya, karena kondisi sekarang industri 4.0 gitu ya, mungkin udah mau menuju 5.0, industri yang lagi menarik adalah industri kreatif. Tuh hype banget. Iya. Dan itu suatu hal yang ya lagi diminati semua orang gitu ya. Nah, dan pun secara skill ataupun kondisi apa ya, kemampuan dari seseorang yang dicari oleh perusahaan-perusahaan ya, kondisi orang-orang yang mengarah pada orang-orang yang terjun di dunia industri kreatif gitu. Tuh, jadi karena faktor itu alma mater memang cukup menyumbang, tapi portofolio jauh lebih diutamakan. Itu portofolionya, pengalaman apa yang dia dilakukan, pengalaman bukan cuma sekedar dia ikut ini itu, tapi bukti nyatanya apa gitu. Apa hasilnya apa, dan segala macam, portofolio banget ya Mas ya. Ketika misalkan kalau orang ahli desain segala macam kan portofolio berarti mereka menggambarkan desainnya, dia udah bikin iklan di sini itu dan segala macam kayak gitu. Itu yang lebih banyak ditunjang gitu. Pengalaman iya. Keahlian ya. Keahlian juga benar, karena ya sempat 1-2 hal gitu. Video tuh sempat mau daftar magang sebenarnya, magang di salah satu biro lembaga gitu, tapi nggak masuk karena ya portofolio kurang. Ya, ya seberapa kuat kita membangun pengalaman. Ya, seberapa kuat dan memang seberapa bertumbuhnya jadi kita atas pengalaman itu. Berarti kan sebenarnya ya kesuksesan ketika di kampus itu lebih banyak artinya kalau secara teknis itu dengan cara berkegiatan. organisasi. Yes, bisa organisasi. Seperti saya. Gak bilang gitu Mas Rio, berarti Mas Rio banyak berorganisasi dulunya nih. Maksudnya seperti saya itu Karena Vida Vida gak bilang nih. Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020. kalau bisa Sama wakil BEM juga, tapi Tingkat fakultas. Ya, Gak bilang Wi. Ya, Gak bilang Wi. Mas Rio yang ngomong, Mas Rio ya. mewakili perasaannya Vida. Iya, bener.
Ya berarti teman-teman ini ya, maksudnya selama ini organisasi ya yang memang lebih berperan penting terhadap sebuah kesuksesan. Ya, memang pengalaman organisasi. IPK alhamdulillah masih. Enggak, maksudnya IPK menentukan jelas. Jadi kalau di sekolah itu belajar kita di mana IPK itu menjadi kan kadang kita nih kumpulin berkas. Nanti ada panggilan nanti kesuruh ngumpulin portofolio atau ngumpulin apa. Nanti baru ada panggilan tentang wawancara. Ada 3 tahap gitu kan segala macam. Nah, IPK itu cuma di tahap pertama. Jadi IPK penting tetap penting banget. Kenapa? Karena dia adalah biasanya menjadi seleksi administratif. Seleksi awal pertama nih. Ketika kita nggak punya portofolio yang cukup bagus apa gimana, atau mungkin pengalamannya kurang tapi IPK kita bagus, ada kemungkinan untuk kita masih lolos di tahap kedua. Nah, tahap kedua tinggal kita memberikan apa yang bisa kita berikan, kemudian kita bisa kemungkinan lolos di tahap wawancara. Ini kaitannya dengan ini ya? Tuh, kaitan dengan karir kan, Mas? Karir. Dan itu mungkin lebih ke nanti di artinya kita sebagai nanti sebuah karyawan perusahaan dan sebagainya gitu ya. Betul. Jadi tetap IPK, intelektualitas itu tetap menjadi suatu hal yang nomor 1, karena yang sekarang adalah mencari keimbangan. Gimana dia bisa berpikir kreatif, tapi dia kreatifnya bukan asal-asalan. Dia kreatif tapi memiliki dasar yang jelas. Sepakat. Vida, kita kan baru pertama ketemu ya? Iya. Maksudnya dalam artian baru pertama kali bertemu untuk interaksi yang panjang. Sepanjang seperti ini. Betul. Biasanya cuma saling sapa ya, Mas, kayak, Mas Rio. Selesai, cukup. Mas Rio, udah. Apa? Ini ya memang sesuai jurusan ya? Iya, benar. Apa? Psikologi. Cara penyampaiannya itu ngena ke orang-orang ya, saya sih. Oke. Tadi kamu ngena ke orang-orang yang stres. Berarti aduh. Tapi ada benernya juga ya. Iya. Karena ada benernya apa nih? Karena psikologi kan masuk ke tadi ya, ada bisa jadi konseling kayak gitu ya. Konselor ya. Ya. Melayani konseling buat orang-orang yang mungkin membutuhkan dokter jiwa. Bisa masuk, bisa, betul. Memang itu ranah psikologi ya, untuk mengurusi hal klinis, mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan dan segala macamnya ya. Memang itu ranahnya. Oke. Mengurusi Menarik manusia. ya. Nanti kita akan bicarakan tentang itu. Tapi sebelum itu aku penasaran nih. Ini nggak sih apa? Kamu kan tadi aktif di sebelumnya di Badan Eksekutif, artinya organisasi mahasiswa. Selain itu ada lagi nggak? Selain itu apa ya? Kalau selama di kampus emang menggelutinya organisasi ya. kampus. Ya mungkin politik kampus ya bahasa sederhana. Ya betul. Kan nyebutnya politik kampus. Nah, terus di luar itu dia baliknya di perihal pendidikan, ngajar. Di mana? Maksudnya ngajar anak SMP, SMA? Anak SD. Anak SD. Jadi guru les privat dan sekarang lagi jadi guru. Ngajar psikologi juga? Belum bisa anaknya diajarin psikologi gimana? Mereka bingung ABC aja masih harus ditatih dulu ya. Jadi, berat tuh berat. Ini udah kuliah aja masih merasa ini apa? Lagi anak-anak. Kamu kan sebagai psikologi ya? Bukan orang yang belajar ilmu psikologi. Ya. Berarti nanti psikolog lah ya. Amin. Masih sering stres. Nah, itu pertanyaan bagus, Mas. Oke. Masih sering stres nggak? Tanda kutip ya. Jadi itu bahasan yang sensitif dan apa ya? Ini udah sering ya dibahas ya. Cuma sebenarnya yang perlu teman-teman tahu itu, jadi emang setiap orang itu punya ada potensi stres dan segala macam. Stres itu sebenarnya suatu hal yang biasa terjadi, biasa aja. Dan itu emang bagian dari kehidupan gitu. Nggak ada orang yang nggak pernah stres, itu nggak mungkin. Kenapa? Ketika dia nggak pernah stres, berarti dia nggak pernah berpikir. Kan? Ketika dia nggak pernah bingung, berarti dia nggak pernah berpikir sama tuh. Ketika dia nggak stres, berarti dia nggak pernah melakukan apapun. Berarti dia cuma tidur doang gitu. Apa beda dengan orang mati? Cuma yang menjadi titik poinnya adalah gimana caranya kita bisa mengelola stres sehari-hari itu menjadi baik. Tidak sampai membuat kita sampai terpuruk mungkin, atau membuat kita sampai tidak bisa melakukan apapun, membuat kita jadi terlalu mellow dan segala macam kayak gitu. Itu sih. Jadi ketika stres sehari-harinya itu, misalkan kita mikir deh, bingung mau makan apa ya. Itu bagian dari stres sebenarnya.
Ini stres tuh. Tapi kan kita bisa akhirnya mengelola itu dengan oh yaudah aku mau makan bakso. Ini terselesaikan, terkelola. Nah itu 3 poinnya. Dan semua orang pasti merasakan. Jadi kalau pertanyaannya apakah orang yang belajar ilmu psikologi pernah stres? Ya iya dong. Karena saya juga manusia. Kuliah juga bikin stres, itu jelas. Oh, kita mau tanya. Kan pernah stres ya? Oke. Kalau boleh tahu, dalam hal apa kamu benar-benar merasakan gundah gulana? Gundah gulana. Ini pertanyaannya. Ya, artinya kan pernah gelisah, pernah merasakan ya Allah kok kayak gini gitu kan. Kalau boleh tahu, pernah nggak sih yang hal apa gitu yang benar-benar bikin kamu pernah tentang masa depan ketika memikirkan masa depan. Mau jadi apa? Ketika menjadikan gundah gulana yang itu merasa itu juga menjangkiti dirimu. Ya. Asalnya menjangkiti seorang. Menjangkiti dirimu. Menjangkiti dirimu. Soalnya kemarin sama Visa ya. Iya. Itu juga. Iya, kita resah dengan hal itu. Ya. Dan kita sudah beberapa kali podcast di sini bahas tentang itu. Dan itu semuanya merasakan. Dan kamu? Sama juga dong. Merasakan hal yang sama karena itu pasti dirasakan semua orang juga. Kapan terakhir kamu memikirkan itu? Mungkin kemarin. Berarti masih sekarang masih kan? Iya. Masih bingung mau jadi apa? Bingung mau jadi apa? Enggak juga. Tapi cuma emang secara kalau dipikir jabatan emang belum menentukan mau jabatan apa dan segala macam, tapi secara jabatan karena kan beda ya kan beda profesi dengan jabatan beda nih. Kita kan cita-cita mau jadi apa, pengen jadi apa, itu kan biasanya orang mengkaitkan misalnya mau jadi presiden itu jabatan. Oh berarti kamu mau jadi presiden? Amin. Istrinya aja boleh nggak? Ya walau alam lah. Jadi itu kan satu jabatan presiden itu bukan satu profesi ya, bukan satu hal yang kalau profesi itu dia bisa dipegang sepanjang misalkan menjadi guru itu profesi. Kenapa? Karena dia ya akan digeluti cukup panjang kayak gitu, cukup panjang. Karena kalau presiden kan dia harus melalui proses pemilihan, elektabilitas segala macam, demokrasinya itu pemilunya dulu pilih kemudian cuma ada batas waktunya. Jadi dirimu lebih prioritas di menjadi seorang pejabat tanda kutip. Enggak. Jadi ngarahnya langsung gitu ya. Iya sih. Kalau secara jabatan dia belum menentukan, belum tahu ke arah mana. Tapi kalau secara profesi, bukan profesi sebenarnya, bidang, lebih ke bidang, baru sampai bidang. Itu video udah punya rencana mengambil di apa. Di tentang menggeluti sosial, ditambah psikologi sosial, ditambah dengan pendidikan. Linear ya? Linear. Artinya kamu bukan termasuk orang yang salah jurusan? Enggak, insya Allah enggak. Emang kamu tadi kan, tadi kan resah gitu ya. Terus solusimu apa selama ini yang kamu lakukan biar nggak resah gitu? Aduh, ini emang berat. Ini bukan ahlinya soalnya. Iya maksudnya bukan bicara untuk orang lain, tapi apa yang udah Vida lakukan untuk menyelesaikan itu. Membuat planning sebenarnya ini suatu hal yang basi sih, karena memang maksudnya planning itu ya rencana tujuan apa sih ketika misalkan. Yang pertama kita harus cari tahu adalah apa sih yang ingin kamu raih. Itu harus dapat dulu jawabannya itu. Kemudian ketika udah aku pengen ini nih. Harus cari dulu kenapa kamu pengen itu. Alasan apa, kenapanya. Itu juga harus terjawab dulu. Nah, kemudian baru nanti dari apa dan segala macam dicari nih jalan untuk menuju apa yang diinginkan itu lewat mana. Berarti pertama ulangi. Pertama apa yang ingin diinginkan, terus why, kenapa sih ambil itu, apa nilai value dan segala macam bisa didapatkan, dan how, betul. Dan bagaimana kemudian cara melangkahnya. Sudah, berarti itu sudah dilakukan ya? Alhamdulillah sudah. Insya Allah masih berjalan tapi masih. Tapi ketika itu benar-benar sudah dilakukan itu hilang. Apakah udah hilang? Enggak. Tambah lagi malah gitu. Enggak juga. Jadi emang itu bukan faktor penentu. Bukan faktor penentu. Ini nggak apa-apa. Stres, gundah segala macam itu nikmatin itu justru. Nah itu pertanyaannya jadi pertanyaan kan? Ya.
bagaimana kita bisa Cara menikmati. Gimana cara menikmati? Ya. versi anak psikologi. Aduh, atau versi Vida aja ya, versi Vida. Vida aja ya. Kalau versi anak psikologi mungkin agak berat karena itu harus menjawabkan dengan teori sementara. Jadi tidak membuka apapun. Kalau cara menikmatinya seperti apa diterima. Pertama adalah jangan mendenial. Denial itu menolak atau mengalihkan atau tidak apa ya, misalkan nih kita lagi dalam kondisi sedih. Terus kadang kita sering ngomong, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ya. Nah, itu suatu hal yang justru sebenarnya kita sedang mendenial apa yang kita rasakan sendiri. Kita Maksudnya gak apa-apanya itu gak ikhlas. nggak apa-apa itu nggak ikhlas. Kita tanya orang, kamu lagi sedih ya? Nggak kok, nggak apa-apa. Tapi apa? Oh gitu nggak boleh ya? Nggak Berarti apa-apa ya? gitu. Bukan nggak boleh, tapi seharusnya yang kita lakukan adalah ya. Jadi dalam hati harus mengafirmasi dulu perasaan yang hadir. Oh iya, aku lagi sedih. Oh iya, aku lagi bahagia. Aku lagi marah. Aku lagi gundah. Aku lagi galau. Nah, itu dalam hati sendiri diafirmasi dulu. Iya, aku lagi merasakan ini. Gitu. Tuh. Kemudian itu cara menikmatinya lagi gitu. Kemudian pelan-pelan sambil dialirin. Apa sih? Mulai digali. Kenapa aku sampai seperti ini? Apa yang membuatnya? Kemudian hal apa yang bisa aku lakukan untuk mengurangi atau mengontrol dari rasa-rasa yang mungkin negatif. Mau tanya Mas. Boleh. Mungkin kalau ini tadi. Ini kayak narasumber ya. Iya ya. Biasanya sih kita cuma ngobrol ya. Iya ya. Karir. Itu tidak boleh sendiri. Iya. Karena berdua atau lebih baik. Berdua itu boleh. Betul. Aku yakin itu. Apalagi sendiri. berduanya dengan Siap-siap sama pertanyaan selanjutnya.